Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi akan membacakan materi pertama kami mengenai pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi pada abad ke-21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima mata pelajaran. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Selanjutnya, mengenai karakter kurikulum 2013. Kurikulum mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Materi Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 merupakan persoalan yang genting dan penting. Alasannya, perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah kurikulum harus lebih berbasis pada pengetahuan penalaran, bukan dari hafalan semata. Pengembangan kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyederhanaan pendekatan tematik integratif. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 yang mempunyai beberapa cakupan, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sedangkan pengembangan kurikulum 2013 dilakukan seiring dengan tuntutan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seluruh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soliatul Sofia akan melanjutkan membaca hasil diskusi kelompok kami, yaitu landasan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ada dua, yaitu yang pertama, filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis ada tiga. Yang pertama, RPJMM tahun 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang ketiga, Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang ketiga, landasan konseptual. Landasan konseptual ada 5. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga, pembelajaran konseptual. Yang keempat, pembelajaran aktif. Yang kelima, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Ramadhani akan melanjutkan materi dari Sofia, yaitu tujuan pengembangan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bagian umum dikatakan bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, dan pada penjelasan pasal 35 bahwa kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Gita Ramadhani, yaitu komponen kurikulum 2013. Yang pertama, rumusan tujuan. Komponen ini memuat rumusan tujuan yang hendak dicapai atau yang diharapkan tercapai setelah pelaksanaan kurikulum. Kedua, identifikasi sumber-sumber. Komponen ini memuat secara rinci sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, peran pihak-pihak terkait. Komponen ini memuat tentang unsur ketenagaan yang bertindak sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pengembangan kemampuan profesional. Komponen ini memuat perangkat kemampuan yang dipersyaratkan bagi masing-masing unsur ketenagaan yang terkait dengan implementasi kurikulum. Selanjutnya, penjadwalan kegiatan pelaksanaan. Komponen ini memuat urutan lengkap dan rinci tentang jadwal pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir, unsur penunjang. Komponen ini memuat uraian lengkap tentang unsur penunjang yang berfungsi menunjang pelaksanaan kurikulum. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi kami, G. Komunikasi. Komponen ini direncanakan sistem dan prosedur komunikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum. H. Monitoring. Komponen ini menjuat secara rinci dan komprehensif tentang rencana kegiatan monitoring sejak awal dimulainya pelaksanaan kurikulum, pada waktu proses pelaksanaannya, dan tahap akhir pelaksanaan kurikulum. I. Pencatatan dan pelaporan. Komponen ini memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan pencatatan data dan informasi dan memuat laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum. J. Evaluasi proses. Komponen ini memuat rencana evaluasi proses pelaksanaan kurikulum. Dalam rencana ini digambarkan hal-hal seperti tujuan, fungsi, metode, dan perbaikan dan redesain kurikulum. Dalam rencana ini perlu diestimasikan kemudian dilakukan perbaikan atau redesain kurikulum yang hendak dilaksanakan. Perbaikan ini dilakukan atas dasar umpan balik yang bersumber dari hasil evaluasi proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Amelia akan melanjutkan materi dari Yola Anjani, yaitu tentang prinsip kurikulum 2013. A. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang B. Standar kompetisi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang C. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berdasarkan sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. D. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum yang
berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya yang mana prinsip-prinsip kurikulum 2013. Setiap kurikulum pastinya mempunyai prinsip, karena prinsip merupakan landasan atau acuan untuk mengembangkan kurikulum. Seperti halnya kurikulum yang dirintis ini mempunyai beberapa prinsip, yaitu sebagaimana kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya. Yang selanjutnya, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun. Maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan 12 tahun. Selain itu, sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan. Nah, selanjutnya, model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi beberapa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Selanjutnya, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik. Kurikulum memberikan kesempatan peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Selanjutnya, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan pendidikan, tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungannya, dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakat sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses perbaikan.
terhadap kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik. Baiklah, hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Asmara. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudara Hakim, yaitu implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru, kepala sekolah untuk melakukan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepada sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau terkait kota. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran efektif dan bermakna, mengorganisirkan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dalam membentuk kompensasi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan berkaitan dengan hal tersebut akan dijadikan lebih untuk sebagai berikut. A. Merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompensasi serta karakter peserta didik, dan tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang diprogramkan. Guru seharusnya menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Terima kasih. B. Mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Sedikitnya terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorganisasian. Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan. C. Memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, bermain peran, pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning, belajar tuntas atau mastery learning, dan pembelajaran konstruktivisme atau constructivist teaching and learning. D. Melaksanakan pembelajaran pembentukan kompetensi dan karakter. Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar. Pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan untuk kepentingan tersebut, maka kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, materi standar, indikator hasil belajar, dan waktu yang harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal.